Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster & Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Eva yang akan membawakan sesi ini. Dan sahabat profesional, hari ini saya sudah terhubung secara online nih dengan salah satu narasumber dari Foster & Bridge Indonesia. Langsung saja nih kita sapa, yaitu Ibu Ririn Kistiandari. Halo Bu Ririn. Halo Mbak Eva. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Sehat Bu? Ya, sehat alhamdulillah. Oke. Sebelumnya terima kasih ya Bu ya sudah mau meluangkan waktu untuk sharing-sharing bersama dengan Foster & Bridge Indonesia. Dengan senang hati. Iya Bu, sebelum kita masuk ke tema pembahasan kita hari ini, boleh dong Bu di-sharing ini ke sahabat profesional, selama di rumah aja tuh Ibu kesibukannya apa saja sih Bu? Oke. Kesibukan saya selama di rumah, selain kerja dari rumah ya, ada beberapa pekerjaan. Terus malah jadi punya kesempatan olahraga. Karena dulu biasanya kan pagi-pagi itu udah harus berangkat kantor kan, jam 6 udah harus berangkat. Nah kalau sekarang malah bisa olahraga dulu, ngapain dulu. Jadi pas mulai kantor jam 7, setengah 8 tuh udah siap kerja, padahal udah selesai olahraga juga. Jadi bisa masak juga pas istirahat siang. Hal yang sederhana sih, tapi ternyata bikin seneng ya. Oke. Nah Bu, sebelum kita masuk lagi nih Bu ya ke pembahasan, boleh juga dong di-sharingin nih Bu, background pekerjaan Bu Ririn selama ini tuh apa aja Bu? Saya tuh selalu bekerja di bidang human resource. Jadi kalau sekarang ini saya advisor di perusahaan namanya ID Star. ID Star itu perusahaan yang sebenarnya sih startup ya, jadi sudah 2 tahun berdiri. Bidangnya adalah di IT services dan juga mungkin baru ya, dan sekarang lagi ini nih di bidang robotik. Jadi namanya RPA, Robotic Process Automation. Jadi bagaimana robot bisa membantu kita, bukan menggantikan ya, tapi bagaimana robot bisa membantu kita. Itu yang kita bikin. Oke Bu, kita akan masuk ke pertanyaan pertama di pembahasan kita hari ini ya Bu ya. Kita akan membahas mengenai be a resilient employee in the challenging time. Oke, baik. Ya, sejak masa pandemik banyak karyawan melakukan kerja di rumah. Baik mereka yang bekerja di kantor ataupun juga di lapangan. Sebagian mungkin merasa struggling ya Bu ya dengan opsi ini. Beradaptasi dengan kebiasaan baru, memimpin tim, serta berkoordinasi secara virtual, ataupun melakukan negosiasi atau presentasi penting secara online. Apapun kesulitan yang dihadapi, karyawan dipaksa untuk bisa beradaptasi dan bertahan. Dengan kondisi ini, pastinya perusahaan harus mempersiapkan karyawannya Bu ya, untuk mereka bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Bagaimana caranya, skill apa saja yang harus dipersiapkan dan wajib dimiliki karyawan. Kita akan bahas ya Bu ya, lebih lanjut di pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama Bu, menurut Ibu dengan kondisi kerja di rumah ini, atau karyawan yang bekerja di rumah secara shifting, seperti apa sih Bu dampak yang paling terasa pada perusahaan? Oke. Mungkin yang dimaksud dengan Mbak Eva shifting itu bukan berarti kerjanya shifting jadi kayak kerja shift yang 4-1 gitu, bukan kan ya, tapi yang karyawan yang nomor ganjil masuk kantor, yang nomor genap kerja dari rumah, terus kayak gitu ya, nomor KTP atau apa enggak ya. Jadi sebenarnya gini, kalau saya punya pengalaman sebenarnya ada beberapa perusahaan yang kebetulan tempat saya sebelum saya kerja sekarang itu sudah menerapkan yang namanya mereka bilangnya bukan waktu itu belum masa pandemi ya. Mereka bilangnya waktu itu bukannya work from home, tapi I work itu mereka bekerja di luar kantor. Jadi waktu itu perusahaannya bilang gini, kalau memang ternyata kamu bisa bekerja di luar kantor, tidak harus di kantor, dan tetap bisa mencapai target, let's explore. Kemudian dieksplor. Sehingga akhirnya mereka bisa membuat kebijakan bekerja di luar kantor. Jadi mereka bisa bekerja di kafe, bisa bekerja di rumah, bisa bekerja untuk beberapa ibu yang kebetulan anaknya sakit di rumah sakit, dia bisa kerja di rumah sakit sambil nemenin anaknya kayak gitu.
So mereka mencoba menyiapkan itu. Jadi mereka relatif lebih siap. Nah kalau sekarang nggak banyak perusahaan yang seperti itu, yang sudah siap seperti itu. Jadi beberapa perusahaan yang tidak siap itu mereka cukup kaget ya. Cukup kaget dalam arti ini kantor gue gimana, bisa jalan apa enggak, ya kan? Terus kalau gue tahu nih beberapa tim nih males nih kalau nggak dipecutin, kalau nggak diliatin, kalau nggak dipelototin gitu. Terus gimana gitu jadinya. Nah sebenarnya ya kalau ya apa ya, jadi mereka itu challenge-nya adalah ketidakmungkinan untuk bertatap muka secara fisik dan ketidakmungkinan untuk melihat wajah atau fisik orang itu sedang bekerja atau tidak is a bit challenging. Nah, terus gimana caranya ya? Jadi apa yang paling terasa ada itu. Terus kadang-kadang juga itu dari sisi perusahaan, dan yang juga perusahaan juga ngelihat bahwa karena suruh karyawannya bekerja dari rumah, maka beberapa karyawannya bilang, Pak saya minta jatah internet dong ditambah, jatah handphone saya dong ditambah. Iya. Kenapa? Karena Bapak ngundang meeting kan pakai beberapa media tuh, mau Google Meeting lah, Microsoft Meeting atau pakai Zoom. Itu kan perlu koneksi Pak gitu. Nah itu udah berasa tuh ya. Padahal terus kemudian pengaruhnya juga dari sisi karyawan. Selain tadi ya perusahaan yang sudah sebutkan sebelumnya yang sudah siap dengan bekerja di luar kantor, untuk karyawan yang belum siap itu kadang-kadang susah untuk membuktikan bahwa bekerja di luar kantor itu bukan liburan, bukan cuti. Jadi paling gampang, saya suka pernah lah kita main sepeda gitu ya, sepedaan. Terus begitu udah jam 7, buru-buru pulang kan. Kenapa? Karena kan udah mulai kerja. Tapi ada salah satu teman saya bilang gini, gue hari ini work from home, nggak usah ke kantor, jadi santai. Santai dalam arti apa? Jadi ternyata dia dengan santainya itu kerjanya kalau ditelepon doang. Jadi kalau nggak ada yang manggil Zoom meeting, kalau nggak ada yang manggil lewat WhatsApp atau apa, ya dia berasa itu liburan gitu. Dan buat saya, that's not what it means dengan bekerja dari rumah. Karena bekerja dari rumah tuh basically ya bekerja, ya seperti bekerja biasa di kantor, tapi dikerjain dari rumah. Itu aja sih, ada beberapa. Jadi itu dampaknya buat perusahaan. Jadi kalau misalkan boleh di summary ya, di sisi perusahaan itu ya, ada tantangannya kenaikan dari biaya perusahaan. Jadi ada karyawan yang biasanya pakai PC minta disediain laptop. Kemudian dari sisi company-nya sendiri di masa pandemi ini, dia harus memperbaiki layout perusahaan. Kenapa? Karena ada beberapa protokol yang harus dipatuhi, protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Itu kan biaya. Kemudian ada beberapa bahkan sampai yang sederhana ya, bagaimana caranya untuk menjaga kantor tetap higien. Gimana dia buka jendelanya, buka segala macam deh. Kemudian bahkan sampai bagaimana menjamin makanan karyawannya tetap sehat. Kenapa? Karena ternyata kalau ada karyawan yang tertular, itu biayanya lebih gede daripada saya nyediain makan siang buat karyawan. Terus yang kedua adalah dampaknya adalah penurunan pendapatan. Karena nggak semuanya ya, tapi lebih banyak lagi yang mengalami penurunan pendapatan karena banyak company yang wait and see, tidak mau untuk invest. Mereka tidak mau untuk invest karena saya nggak tahu nih, ini berapa lama sih nanti pandemi ini. Nah itu sebenarnya sih yang banyak dampaknya ke perusahaan. Oke, terima kasih Bu untuk penjelasannya. Lanjut ya Bu ya ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua nih Bu. Idealnya konsep bekerja remote atau shifting itu perlu dipersiapkan secara matang bagi perusahaan. Sedangkan kondisi sekarang ini tuh lebih di mana karyawan dipaksa untuk bisa menyesuaikan diri. Bagaimana sih Bu pengaruhnya kepada karyawan sendiri di berbagai level? Oke, bagaimana pengaruhnya dan bagaimana menyikapinya kali ya untuk karyawan ya? Kalau saya pertama sekali adalah yang harus disadari adalah bekerja dari rumah itu bukan liburan. Jadi godaan untuk belanja di tukang sayur yang lewat depan rumah gitu ya, itu jangan di ini deh gitu ya. Atau godaan bahwa ini motor di depan gue ini kemarin nggak enak, dia pengen betulin gitu rasanya gitu ya. Ya iya boleh dibetulin tapi nanti kalau udah pulang kerja, kalau udah selesai gitu ya. Terus apalagi kalau sekarang nih banyak yang kayak ibu-ibu kayak saya tuh drakor ya.
seri ini baru muncul di Korea jam segini, berarti di Indonesia jam 7 pagi dong, apa segala macam. Itu kan dah. Itu ya. Jadi dia harus bedain. Itu benar-benar harus dibedakan bahwa bekerja dari rumah itu bukan liburan, bekerja dari rumah adalah bekerja. Gitu ya. Jadi jam produktif dia harus dipakai sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kalau jam produktif itu tidak dipakai dengan baik, maka dia akan bekerja dari rumahnya menjadi tidak ada waktu. Karena ya sepanjang hari bekerja, kalau dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan jam kantor atau jam produktif dia, end up menjadi ya seharian kamu akan bekerja. Kemudian yang kedua adalah dampaknya bagi karyawan adalah karena kalau dulu kan kita bisa nanya nih, gue punya masalah ini, baru teriak pada ngobrol sama teman sebelah gitu, terus kemudian teman yang lain yang kira-kira related, dia bisa ikut nimbrung dan bantuin. Nah, kalau sekarang kan nggak ada kesempatan itu kan, karena kita udah one on one atau one to many dengan 3 orang, padahal orang yang expert orang yang lain gitu. Nah, yang penting bagi sekarang bagi karyawan yang kerja dari rumah, dia harus istilahnya mapping stakeholder dengan lebih baik. Mapping stakeholder tuh mapping rekan kerja dia, partner bisnis dia, dan relasi dia itu siapa aja sih yang kira-kira langsung relevan. Jadi kalau bisa tuh udah coba dilihat deh, kalau gue punya masalah ini, sebisa mungkin dia mapping dengan lengkap. Jadi dia kemudian menjalin relasi dengan mereka. Just drop a message dengan say hi, how are you, mudah-mudahan happy dan sehat dan lain sebagainya. Itu penting saat ini. Kenapa? Karena kesempatan untuk ketemunya sangat sedikit. Kesempatan untuk ketemu nggak sengaja. Lo pergi ke Starbucks baru terus nggak sengaja ketemu ini, jadi ada bisnis baru. Itu jadi minim kan gitu. Jadi ya mau nggak mau harus aktif. Terus harus nunjukin bahwa being professional is always dinantikan oleh perusahaan untuk karyawan ya. Jadi ya jangan gara-gara kerja dari rumah maka menjadi lebih slow dalam bekerja. Lebih slow dalam bekerja, deadline-nya tidak dipatuhi, tidak sesuai dengan target, atau kualitasnya juga menurun gara-gara kalau kerjaan ini nih servernya ada di sini nih, datanya di sini, udah gue nggak usah pakai data. Ya jangan gitu juga. You have to find a way untuk cari data itu. Terus sama ini lagi ya, yang sederhana lagi ya, paling sederhana adalah saya sering banget ngadepin adalah manage koneksi internet. Ya udah, kalau memang ternyata kalau di rumah wifi-nya rebutan, ya udah you have to get a backup. Jadi ya kamu punya wifi di rumah, tapi kamu juga punya langganan broadband-nya mobile misalkan. Nah, itu juga harus diiniin supaya kendala-kendala yang sederhana itu tidak menjadi masalah. Oke, terima kasih Bu untuk penjelasannya. Nah, yang ketiga nih Bu, pertanyaan ketiga, agar konsep kerja di rumah atau shifting working ini bisa optimal Bu, apa saja sih Bu yang harus dipersiapkan oleh perusahaan dan karyawan itu sendiri? Supaya optimal ya. Saya rasa saya jawabnya mungkin tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk kedepannya kali ya. Karena saya pikir work from home mungkin setelah experiencing saat ini ternyata orang bisa work from home, mungkin akan banyak perusahaan juga akan mulai untuk memikirkan tetap menerapkan ini gitu ya. Jadi yang pertama yang harus disiapkan oleh perusahaan adalah memastikan bahwa gimana caranya supaya orang-orang bisa tetap terkonek dengan perusahaan walaupun mereka bekerja dari rumah. Jadi ya terserah mau nyiapin koneksi internet kah, terus yang penting juga storage file. Itu kalau dari perusahaan ya, ini yang sifatnya teknis dulu ya, storage file gitu. Kenapa? Karena orang jadi bekerja menggunakan nyebutin merek nggak apa-apa ya, kayak bekerja menggunakan Google Doc itu menjadi sesuatu yang biasa, yang harus dibiasakan. Karena orang bisa atau ada sharing file gitu, itu jadi sesuatu yang biasa. Jadi itu harus dipersiapkan secara teknisnya gitu ya. Terus kalau dari sisi human resource-nya, itu kebijakan untuk bekerja di luar kantor itu juga harus dipikirkan. Jadi harus ditetapkan nih kalau sekarang karyawan nomor ganjil sama nomor genap atau bagian A sama bagian B, ke depan juga harus dipikirin sebenarnya siapa aja sih yang kira-kira memang harus bekerja dari kantor.
dan kondisi apa saja yang membuat orang harus tetap bekerja dari kantor. Jadi misalnya customer service yang frontline yang emang harus tatap muka, itu memang harus dari kantor misalnya. Tapi ada posisi-posisi lain yang digital, yang customer service yang untuk respon secara digital, apa segala macam mungkin tidak harus dari kantor. Jadi dia menetapkan posisi mana yang harus bekerja di kantor dan posisi mana yang maksudnya bekerja dari office gitu ya, dari fisik kantor atau bisa bekerja di luar. Kemudian dia juga harus memastikan bahwa karyawan yang bekerja di luar kantor memilih tempat yang memiliki jaringan koneksi internet yang lancar, sehingga tidak ada kendala organisasi. Kemudian sebenarnya tahu nggak sih kalau bekerja dari rumah atau flexible office space itu sebenarnya menghemat ruang kantor itu sekitar 30% sebenarnya. Karena kenapa? Karena setiap hari pun kondisi biasa gitu ya, itu pasti ada karyawan yang sakit, karyawan yang tugas luar kantor, karyawan yang meeting, ada aja, atau karyawan yang cuti, itu sekitar 30%. Jadi kalau mau, perusahaan itu juga harus memastikan bahwa di dalam office-nya dia tersedia juga ruangan untuk bekerja bagi karyawannya yang memadai. Dengan lebih fleksibel, kalau dulu orang gue 120, maka gue sediain 120 kursi, sekarang bisa nggak sepenuh itu. Iya, dan jangan lupa dia harus menetapkan target kerja dengan jelas. Kenapa? Karena hanya si target kerja itulah yang bisa mengikat karyawan untuk tetap memenuhi target dan bekerja dengan sepenuh hati dan pikiran dia. Dan target kerja itu juga harus dibuat secara terukur dan dibagi-bagi dengan jangka waktu yang tidak terlalu panjang. Jadi misalkan, target A ini bisa dicapai dalam waktu 1 tahun, maka secara 2 bulan itu apa saja sih harusnya tercapai, sehingga bisa di-track, bisa lebih cepat kelihatan. Jadi pada saat report, pada saat ketemu muka, pada saat apakah fisik ataupun virtual, itu bisa kelihatan, progresnya apa aja. Bahkan beberapa yang sifatnya project development, dia bisa ketemu setiap hari dalam waktu 30 menit. Targetnya apa aja sih setiap hari itu. Kemudian mekanisme evaluasinya. Jadi ketemu meeting berdua secara virtual itu juga harus dibuat supaya kelihatan nih evaluasinya. Kalau dulu misalkan, dia nggak ngadep-ngadep ke gue, nggak apa-apa gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa. Karena kenapa? Karena udah nggak bisa ketemu. Karena kita nggak bisa ngeliat nih orang kerja apa enggak, ini apa enggak gitu. Jadi kita harus sepakat. Kita setiap 2 hari sekali harus ketemu nih, ngupdate. Atau setiap seminggu sekali. Atau bahkan tiap hari. Setengah jam lah kita ketemu ya buat ngupdate udah sampai di mana nih progresnya. Itu cukup membantu. Oke, menarik penjelasannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, banyak terjadi dengan adanya kerja di rumah, sebagian karyawan itu bekerja jadi kurang optimal, kurangnya koordinasi, terjadi konflik antar tim, dan hal-hal ini menyebabkan jam kerja menjadi lebih panjang dan tidak efisien. Pastinya nih Bu ya, berdampak secara target pekerjaan, bahkan ke psikis dan fisik ke karyawan di berbagai level. Dengan adanya gap skills antar karyawan ini nih Bu ya, akan berpengaruh kepada efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Kira-kira bagaimana sih Bu cara mengatasi hal ini? Oke. Pertama saya lihat dari gapnya dulu ya. Sekarang ini dengan work from home, gap yang paling gede kelihatan itu adalah, kalau zaman saya mah nggak tahu kalau zaman sekarang bilangnya apa ya, tapi gaptek gitu ya. Jadi nggak bisa makainya gitu, pakai Zoom kan ada skill tersendiri ya. Terus tiba-tiba Zoom-nya nggak bisa, pakai ini aja, pakai WhatsApp conference aja gitu, atau kalau ketemu sama klien ini pakai Google Meet gitu, atau it's a many ways gitu ya untuk bisa ketemu. Nah itu tuh harus ini, belum lagi nanti gini, gue simpen di share file ya. Gitu. Gue ini ya ada di Google Drive atau ada di Dropbox, that's many new keywords gitu buat orang yang gaptek ya. Nah itu yang harus company have to put attention to them gitu ya. Karena sebenarnya dia pekerja yang baik, tapi hanya gara-gara gaptek aja, jadi dia nggak bisa mengerjakan sesuai dengan yang diharapkan. Nah itu harus di train. Kemudian yang berperan untuk membangun itu adalah sebenarnya manajernya.
atau atasan langsungnya, karena yang tahu itu adalah atasan langsungnya. Sehingga atasan langsung tuh harus mendetek siapa aja sih kira-kira yang dalam kategori gaptek tadi yang untuk harus segera dikembangkan supaya dia tidak tertinggal. Terus yang berikutnya adalah yang berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi adalah komunikasi. Jadi kalau dulu kita berkomunikasi kan kayak saya nih, kita bisa ngeliat dari mimik wajah, gerakan tangan, terus kadang-kadang atau komunikasi dengan beberapa orang yang harus bekerja dengan orang dari Jepang kayak atau orang dari Inggris kayak atau dari mana gitu ya. Kadang-kadang bahasanya gagap, nggak nyambung, tapi gara-gara mimik wajah dan gerak tangan itu masih bisa nyambung. Nah itu harus segera diatasi. Jadi caranya gimana? Caranya adalah kalau saya sih sering lihat manajer punya peranan. Jadi kalau misalkan manajer juga harus mendetek mana aja yang kira-kira kurang mampu berkomunikasi. Dan kalau di musim kayak gini, manajer itu dia harus sebagai role modelnya. Role modelnya gini. Jadi kalau misalkan meeting pada saat Zoom itu quiet, sepi banget gitu ya, nggak ada yang jawab, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang apa, maka si manajer itu yang harus tanyain. Kemudian dia kasih contoh, kalau ada yang present dia kasih contoh bahwa dia bisa langsung nanya, gimana gue nggak ngerti atau apa. Nah gitu ya, yang akan memancing orang-orang untuk bisa lebih terbuka dan mampu berkomunikasi. Jadi kalau misalkan tadi yang dengan orang yang berbahasa berbeda dengan dia gitu ya, kalau manajernya dengan cueknya bilang bahwa coba diulang gitu, please repeat, I don't understand gitu ya. Dia ngasih contoh sebenarnya di awal-awal, jadi dia ngeliat kalau if the floor is too quiet dan dia harus jump in. Terus dan yang terakhir adalah again sebagai role model, si manajernya juga harus memberi contoh bahwa dia fokus. Karena challenging-nya adalah kalau saya lihat anak saya aja ya, kalau lagi kelas gitu ya, walaupun gurunya ada di depan, itu gurunya ada di depan dia gitu ya, dia pasang itu kamera gitu ya, tapi layar dia game, mana tahu kan gurunya kan gitu ya. Dan saya rasa itu juga bisa kejadian gitu loh. Yang penting gue absen. Jadi kalau yang bercanda-bercanda kan sekarang mabal zaman baru adalah matiin video dan matiin suara. Yang penting gue attend, ya kan? Padahal dia lagi masak gitu, atau dia lagi nonton drakor atau apa. Nah, dengan manajer yang memberi contoh bahwa dia bertanya dengan tepat dan selalu fokus, dan kemudian dia bertanya balik ke orang-orang yang ada di dalam timnya dia, maka itu akan membantu timnya untuk selalu fokus. Tidak membuat anggotanya menjadi keleleran gitu. Keleleran dalam arti keleleran mata dan pikirannya ya. Oke. Iya Bu. Ya, sebelum kita lanjut tapi Eva mau iklan dulu ya Bu ya. Oke. Kita iklan dulu ya. Sahabat profesional, jika sahabat profesional baru pertama kali menyaksikan video ini, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional agar tidak ketinggalan nih informasi terbaru dari video-video dari Foster & Birch Indonesia. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Ya. Oke. Soft skills apa aja sih Bu yang perlu dikembangkan karyawan untuk bisa meningkatkan kompetensi mereka di kondisi saat ini? Soft skill. Yang pertama, dia harus meningkatkan. Jadi basically ini semua adalah skill atau kompetensi dalam kategori managerial skill. Jadi pertama dia harus meningkatkan planning and organizing. Kenapa? Karena manajer dia udah nggak nongkrongin dia. Planning and organizing itu dia harus memikirkan. Jadi target tadi kan udah dibikinin targetnya, kemudian how to di breakdown targetnya, gitu. Kemudian direncanakan kapan dicapai, waktunya kapan, dan bagaimana mencapainya, diorganize. Jadi planning and organizing itu untuk dirinya sendiri, dan kalau dia ternyata juga manajer, dia juga harus bagaimana mengorganize timnya. Itu yang juga harus ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah communication skill. Kenapa? Karena saat ini yang media komunikasi yang paling banyak dipakai adalah secara tulisan, baik itu melalui WhatsApp atau melalui email. Itu harus concise, harus jelas yang dia maksud tuh apaan. Jadi nggak cuman sekedar ya udah dikerjain kayak kemarin ya. What? Kemarin tuh dikerjain kayak kemarin tuh maksudnya apa? Dia harus jelasin bahwa dikerjakan sesuai dengan misalkan warnanya harus biru seperti ini,
atau disubmit jam sekian. Nah itu tuh harus lebih concise, harus lebih jelas gitu. Secara lisan juga harus lebih jelas, jangan dipakai ya udah jangan diulangi lagi kelakuan kamu yang waktu itu yang mana, atau ya udah ya secepatnya ya kita submit, secepatnya tuh kapan. Ya, itu harus model-model komunikasi itu yang harus lebih diiniin. Kemudian yang juga harus dilihat adalah yang harus dikembangkan adalah, walaupun ini sulit ya, tapi harus dikembangkan adalah agile thinking. Agile thinking itu adalah situasi sekarang membuat kita harus segera beradaptasi dengan cepat. Agile thinking itu harus berpikir terbuka, kemudian belajar hal yang baru yang banyak, observe, sehingga dia bisa lebih cepat untuk menyesuaikan diri. Sehingga tren-tren yang ada atau permasalahan yang ada tuh lebih tanggap. Kenapa? Karena customer juga sama, customer juga berubah. Nah, jadi tanpa kemampuan dia untuk berpikir dengan cepat, berpikir dengan terbuka, akan sulit untuk bisa memahami tantangan yang ada saat ini. Terus kemudian yang terakhir adalah analytical thinking dan problem solving. Kenapa? Karena kalau misalkan dulu kita juga banyak berdiskusi, sekarang walaupun ada media Zoom dan lain-lain untuk diskusi, untuk menganalisa masalah, sekarang waktunya akan menjadi lebih sedikit. Karena waktu untuk ketemu di Zoom itu juga tidak terlalu banyak. Maka kemampuan dia untuk segera mencari data sebanyak-banyaknya dengan jump in conclusion itu juga dituntut, sehingga data yang banyak itu membuat dia lebih mudah menganalisa, kemudian bisa mengasih solusi dengan lebih tepat. Itu sih Mbak, soft skill yang harus dikembangkan. Selain tadi, kalau digital literacy itu mungkin lebih ke arah technical ya, tapi itu juga penting. Kenapa? Karena medianya sekarang digital, semuanya digital, jadi ya juga harus bisa untuk makainya gitu. Gimana menyimpan file, bagaimana mengambil file yang di cloud, bagaimana menggunakan handphone untuk merekam, untuk Zoom, untuk dan lain sebagainya. Itu juga salah satu technical skill yang diperlukan. Oke, terima kasih Bu penjelasannya. Lanjut ya Bu ya. Ya. Nah, di kondisi saat ini banyak ketidakpastian di perekonomian kita. Lagi-lagi karyawan itu diharapkan bisa menjadi lebih kuat, tahan banting, serta memiliki can-do attitude. Bagaimana sih cara membangun semangat ini pada karyawan atau tim kita? Oke. Lebih ke arah can-do attitude. Nah, kalau saya ngeliatnya lagi-lagi saya ngeliat ini banyak peranan manajer akan banyak sekali berperan untuk bisa mendapatkan can-do attitude ini ya. Supaya apa? Kalau bahasa Indonesia tahan banting tadi ya. Contoh. Kalau misalkan manajernya tetap semangat, kemudian selalu hadir di meeting-meeting secara tepat waktu, kemudian dia selalu fokus, kemudian dia selalu mengapresiasi karyawannya, timnya, maka otomatis tim yang ada di tempat dia juga akan melihat hal itu. Maka tim yang di tempat dia juga akan mengikuti hal itu. Sehingga timnya juga yang tadinya mulai males-males, terus kemudian ya sudahlah, Zoom sekarang saya bilang aja saya lagi nggak enak badan gitu kan. Toh bos gue juga nggak ngeliat gue beneran nggak enak badan apa enggak gitu ya. Itu jadi tidak membuat itu kalau misalkan ternyata manajernya menunjukkan bahwa dia selalu ada, selalu attend, whatever happen dia selalu ada, dia selalu hadir gitu ya. Terus kemudian dia juga, peran manajer juga untuk tadi membreakdown atau membuat target-target secara lebih sempit jangka waktunya. Bukannya memperketat jangka waktunya enggak, tapi dalam arti yang tadi ya, target 6 bulan, ya udah, target setiap 2 hari atau target setiap minggu tuh kayak apa, atau setiap bulan tuh kayak apa. Gunanya apa? Supaya timnya juga semangat. Jadi kalau misalkan ternyata dia tercapai, atasannya juga bisa langsung kasih feedback, good, udah bener nih, lo yang udah kerja udah bener, atau ini. Nah itu kan kayak apa ya, energi booster ya. Kalau memang ternyata ini seperti samalah kayak kalau kita pajang ngupdate konten di IG gitu ya. Kalau dapat pujian jempol gitu kan dah seneng ya. Atau kalau misalkan kita lagi Zoom meeting kemudian ada teman yang udah banyak yang ngasih jempol kan juga ada apresiasi. Nah itu juga di analoginya juga pada saat kita kerja itu juga kayak gitu. Jadi begitu dengan membuat breakdown target tadi, sehingga lebih mudah bagi manajer untuk segera ngasih feedback.
udah tercapai atau belum. Dan kalau tercapai itu bisa segera diapresiasi. Kalau belum tercapai ya juga dikasih tahu penyebabnya apa didiskusikan penyebabnya apa belum tercapai. Itu sih. Dengan itu mudah-mudahan sinerginya makin terbentuk sehingga karyawannya juga lebih tahan banting gitu, lebih ini karena dia fokusnya ke penerapan target, gak usah ngeliat yang lain-lain gitu. Oke Bu, terima kasih Bu. Nah Bu, kita mau masuk ke penutup di video kali ini. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Oke. Pertanyaan penutup, Bu Ririn ada tips nggak nih Bu atau sharing Bu untuk sahabat profesional agar tetap semangat meningkatkan kompetensi dirinya? Silakan Bu. Oke. Wow. Gimana tetap semangat untuk meningkatkan kompetensi diri? Betul. Oke, yang pertama saya lihat adalah dia harus memaintain energi level di dalam diri dia sendiri. Kemudian bekerjalah dengan hati dan pikiran yang seluruhnya. Kemudian juga fokus. Dan juga harus diingat bahwa cari kerja itu nggak gampang gitu ya. Dengan kita tetap punya pekerjaan saat ini, itu juga harus disyukuri sehingga itu membuat kita juga mau bekerja dengan lebih baik lagi. Kemudian buatlah target-target diri yang tidak terlalu yang achievable tapi cukup menantang juga. Misalnya gini, hari ini saya sudah bisa present di depan manajer saya dan dia diapresiasi sehingga project saya bisa jalan. Oke, besok target saya juga nggak cuma di-approve sama manajer saya harus bikin apa yang saya presentasikan itu ada tambahannya, bisa menghasilkan revenue misalnya. Nah, dengan membuat target-target tersebut, diharapkan kita juga membuat kita bersemangat untuk cari datanya, cari sesuatu yang lebih, sehingga kita bisa memprovide itu. Dan kita juga dilihat sama orang dengan kita membuat sesuatu yang lebih baik itu, membuat kita dilihat, oh orang ini ternyata tidak loyo loh. Ternyata orang ini selalu semangat loh, walaupun dia bekerja dari rumah, dia bisa mencapai target loh, kayak gitu. Oke, terima kasih ya Bu Ririn untuk penjelasannya. Cukup menarik Bu, semoga dapat bermanfaat ya Bu ya, bagi sahabat profesional yang mendengarkannya. Ya Mbak, mudah-mudahan sekali. Oke, Bu Ririn sekali lagi terima kasih banyak ya Bu ya, udah mau sharing-sharing nih. Mungkin nanti nextnya bisa sharing-sharing lagi ya Bu ya di video Poster MC Indonesia. Silakan, boleh dengan senang hati Mbak. Terima kasih Bu. Oke, ya, Mbak Eva. Oke sahabat profesional, itu perbincangan saya dengan Ibu Ririn. Semoga sahabat profesional yang mendengarkan dapat bermanfaat ya video yang sudah diberikan ini. Dan juga jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Dan jika sahabat profesional ingin memberikan komentar atau masukan, boleh langsung ketik saja di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu kembali di video Connecting Time selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Bye-bye!